Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar kitab An-Nahwul Wadih karya dua ulama ya. Kitab ini sangat terkenal ya, yaitu karangan Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Nah, hari ini kita akan belajar pada bab lanjutannya, yaitu jazmnya fi'il mudhari. Ya. Pada sebelumnya kita belajar tentang nasabnya fi'il mudhari ya. Nasabnya fi'il mudhari. Sekarang jazmnya fi'il mudhari. Baik. Sebagaimana ciri khas dari kitab ini, bahwasanya contoh didahulukan, kemudian pembahasan baru kesimpulan atau kaidahnya ya. Kita mulai ya, jazmul fi'il mudhari. Jazmnya fi'il mudhari. Al-amsilah, contoh-contoh. Lam yahfad Muhammadun darsahu. Muhammad tidak menghafal pelajarannya atau tidak hafal pelajarannya ya. Muhammad tidak hafal pelajarannya. Lam yanqati nuzulul matari. Turunnya hujan itu tidak berhenti atau hujan belum berhenti ya Pak. Kalau gampangannya begitu ya, hujan belum berhenti. Kemudian lam yaqbid ahadun 'alal lissi. Ini tidak bisa menangkap seorang pun atas pencuri, atau seorang pun tidak bisa menangkap pencuri ya, pencuri itu ya. Entah pencuri yang mana ya. Pokoknya pencuri, salah satu pencuri khusus. Kemudian yang keempat, la ta'kul wa anta syab'an. Janganlah makan sedang engkau masih kenyang ya, atau sedang engkau dalam kondisi kenyang ya. La tuksir minat dhahiki. Janganlah engkau memperbanyak bercanda ya, atau tertawa lah ya. Dhahik itu tertawa ya. Jangan banyak ketawa ya. La tusri fisair. Jangan cepat-cepat dalam berjalan. Ini sampai 6 ya. Ternyata ada sampai 9 ya. Nomor 7. In taftah nawafidal hujrati yatajaddad hawa'uha. Nah, jika engkau membuka jendela ruangan tersebut, jendela kamar tersebut, kamar itu, maka udaranya akan berganti baru. Ya, tentunya akan ada sirkulasi udara ya. Inta jelis fi majra'al hawa'i tamrot. Jika engkau duduk di tempat mengalirnya udara ya, tempat hembusan udara ya, engkau akan sakit ya. Ya mungkin barangkali duduk di mana ya, di jendela ya, duduk di jendela, anginnya pas gede kan, nanti hawanya merusak merusak tubuh mungkin barangkali ya, maksudnya di sini. Yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Jika saudaramu pergi atau safar ya, maka pergilah bersamanya atau barengi dia untuk bersafar. Nah, itu untuk contohnya ya. Nah, kita lihat beberapa fi'il mudhari'nya ini berakhiran sukun. Nah, apa maksudnya ini? Kita bahas. Al-bas tashtamilu kullu misalin minal amsilati sittatil ula ala fi'lil mudhari'in qablahu ahadul harfaini lam wala. Yadullul harful awwalu ala nafyil fi'li fi zamanil madi wa yufidul harfus sani nahyal muhatabi anil fi'li.
Tiap contoh dari 6 contoh awal itu mengandung fi'il mudhari ya, fi'il mudhari sebelumnya. Yang sebelumnya didahului oleh 2 huruf yaitu lam atau la ya. Nah, jadi kita 6 huruf ini ya, 6 ini ya. Ini kan didahului lam, yang di sini didahului la ya, fi'il mudhari'nya ya. Yang mana ya, yang mana tadi yang menunjukkan huruf yang pertama itu lam itu menunjukkan atas nafyi. Nafyi itu apa ya? Peni pe Penafikan apa? Bukan pelarangan. Peniadaan ya, peniadaan perbuatan perbuatan di zaman yang lalu. Jadi meskipun menggunakan lam di sini ya, ini kan ini fi'il mudhari. Sebagaimana kita pelajari dulu fi'il mudhari itu adalah apa namanya? Fi'il yang menunjukkan sedang berlangsung atau akan berlangsung, tapi menggunakan lam ini maksudnya untuk zaman lalu. Lam yahfad berarti Muhammad ini memang tidak hafal ya. Bukan belum hafal tapi tidak hafal di sini maksudnya gitu ya. Menunjukkan begitu. Bukan 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 belum sih maksudnya bukan tidak hafalnya itu bukan ke depan tapi memang tidak hafal kondisinya ya. Ya. Kemudian eh, dan memberikan faedah bahwasanya huruf kedua memberikan faedah yang lain ini nahi pelarangan bagi orang yang diajak bicara dari berbuat. Nah, contoh tadi janganlah kamu makan kan jalan pelarangan ya. Pelarangan itu akan berlangsung dan yang kita ajak bicara, yang diajak bicara itu apa ya? eh, kita larang atau dilarang untuk melakukan perbuatan itu, yaitu perbuatan makan, banyak eh, tertawa, jalan cepat-cepat ya. Nah, itu larangan ya untuk perbuatan bagi yang diajak bicara. Idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbukin bi ahadi hadainil harfaini fi hadil amsilati wa fi ghairiha. Dan apabila kita memperhatikan akhir setiap fi'il mudhari yang didahului, fi'il mudhari'nya itu didahului oleh salah satu dari apa namanya, 2 huruf tadi lam atau la itu tadi, itu di contoh ini, contoh 6-nya tadi atau yang selainnya, mungkin nanti ada contoh lain ya. Wajadtahu majzuman walakinnaka idza hadafta hadhil harfa wajadtahu marfu'an. Nah, kalau kita perhatikan tadi, kita dapati bahwasanya fi'il mudhari'nya itu majzuman. Majzum atau dijazmkan itu atau di apa ya bahasanya? Harokat akhirnya sederhananya itu salah satunya adalah contohnya apa? Disukunkan ya, tetap disukunkan. Nah, kita lihat ini kan disukunkan semua sukun, 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 sukun. Nah, ya. Ini juga ada, tapi nanti ini belum dibahas ya. Nah, intinya kan jazm itu sukun. Nah, akan tetapi apabila kita hapus huruf tadi, huruf yang lam atau la ini, maka fi'il mudhari'nya akan marfu atau dirofakkan atau eh, dhammah ya, sebagaimana. Nah, kalau nggak ada lam berarti nanti bacanya ya Fatu Muhammadun darsa dan qati'u nuzulul matar. Nah, kalau ada lam jadi sukun, sukun, sukun ini juga demikian. Kalau nggak ada lam jadi sukun ya. Jadi domah ya. Kalau ada lam adalah pelarangan la nahiyah maka jadi sukun. Wa min dalika nara anna kullan min hadainil harfaini idza dakhala 'ala al-mudhari'i jazama akhirahu. Dan dari sini kita dapat berpendapat ya atau mungkin kita dapat melihat ya bahwasanya setiap dari dua huruf tadi ya apabila memasuki fi'il mudhari maka dapat menjazmkan atau mensukunkan akhir fi'il mudhari'nya ya.
Ya, sementara jazm sederhananya sukun ya. Meskipun nanti ada hal lain ya, tapi sementara begitu ya. Sukun nanti ada nanti. Tidak hanya sukun ya. Sama seperti mansub kemarin ya, marfu dan nasabnya. Sederhananya begitu. Wa idza ta'ammaltal amsilata salasatal akhirata wajadta kulla misalin minha mabdu'an fil harfi in wa mustamilan wa mush, mush, mustamilan ala fi'lainil mudhari'aini majzumaini. Ya. Dan apabila kita perhatikan tiga contoh akhir, kita dapati setiap contoh di sana didahului oleh huruf in yang mencakup ala atas dua fi'il mudhari yang jazm ya, yang dijazmkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini contoh yang terakhir ini kan in taftah titik yatajaddad. Nah, ini kan sukun ya. In tajlis titik tamrod. Nah, in yusafir kemudian tusafir. Jadi dua fi'il mudhari ini yang awalnya marfu atau rofa ya atau dhammah itu menjadi jazm atau sukun atau dijazmkan ya, jadi sukun semua gara-gara ada in ini. Jadi in ini yang menyebabkan duanya berubah menjadi sukun atau jazm ya. Kemudian husulul awwali minhuma syartun fi husulis tsani. Jadi kejadian yang pertama itu ya, terjadinya perbuatan yang pertama kejadian yang pertama itu merupakan syarat dari kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua wa fathun nawafidhi fil misalil awwali masalan syartun fi tajaddudil hawa'i. Apa namanya? Jendela bukanya jendela itu menjadi di contoh yang pertama itu menjadi syarat terjadinya pertukaran udara ya atau perbaharuan apa namanya ya? Pergantian udara ya. Ya pokoknya pertukaran atau pergantian. Jadi udara baru itu kan baru masuk kalau jendelanya dibuka. Kalau jendela nggak dibuka, nah ini nggak akan terjadi. Nah ini makanya disebut syarat. Ya, kejadian yang pertama ini disebut syarat dari kejadian yang kedua. Walladhi afada syartu wa jazama kullan minal fi'laini huwal in. Dan yang menjadikan syarat yang menjadikan apa namanya? Memberikan faedah dan jazmnya setiap dari dua fi'il tadi yaitu in. Walidzalika tusamma in harfa syartin wa jazmin. Dan oleh karena itu in ini disebut huruf syarat dan jazm ya. Harfu jazm syartin wa jazmin. Biasanya kalau di apa namanya? Di i'rab itu juga demikian. Wa yusammal fi'lul awwalu wa fi'la syartin wa fi'lu tsani jawab syartin. Dan oleh fi'il yang pertama itu disebut fi'il syarat ya. Dan fi'il yang kedua disebut jawab dari syarat. Jadi ini huruf syartin wa jazmin, huruf syarat sekaligus huruf menjazmkan. Ini fi'il syarat, ini fi'il jawab ya, jawabannya. Kan kalau kita ngomong misalnya kalau kalian misalnya kalau kalau engkau buka pintu kamar pintu maaf jendela kamar maka kan itu kan mesti kan ada maka ya. Kan nggak mungkin kalau ketika ada orang ngomong jika engkau buka pintu jendela itu kan orang yang kita ajak ngomong bingung terus kenapa kan gitu kan nggak mufid sehingga harus ada kalimat selanjutnya. Nah fiil yang digunakan pada kalimat selanjutnya ini sebagai jawaban dari fiil yang statement yang pertama maka ini juga dijazmkan kalau fi'il mudhari ya. Dijazmkan dan ini disebut sebagai fi'il jawab. Yang awal adalah fi'il syarat. Ada syarat, ada jawab ya. Baik, al-qawaid. Qaidah. Yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyati wa hiya lam walan nahiya wa in wa lam walan nahiya tajzim wala nahiyatu tajziman fi'lan mudhari'an
wahidan. Oh, belum belum belum. Ini dulu ya, kita bahas dulu ya. Kok fi'il mudhari' dijazmkan apabila didahului oleh huruf penjazm seperti huruf-huruf berikut, yaitu lam, la nahiyah, wa in. La nahiyah ya, bukan la nafiyah. La nafiyah itu yang artinya la, artinya tidak. Kalau la nahiyah itu artinya jangan ya. Yang artinya la-nya jangan ya, jangan makan. Kalau eh la tahdab misalnya tetap la nahiyah, jangan marah. Kalau la-nya la nanti kita ketemu la-nya yang artinya tidak, maka ini bukan, tidak menjazmkan ya. Lam dan la nahiyah itu menjazmkan fi'il mudhari' hanya yang satu saja. Jadi contohnya yang di ayat apa? Contoh 1 sampai 6 tadi. Nah, wal harful awwalu yanfi husulal fi'li fil madi. Sedangkan lam ini, huruf yang pertama atau lam ini meniadakan terjadinya perbuatan di zaman yang lalu. Kayak tadi lam yahfad tidak hafal ya. Wasani yanha an amalil fi'li, dan yang kedua yaitu la nahiyah tadi melarang terjadinya perbuatan tersebut. La ta'kul, jangan makan. Kan belum ya, melarang kan gitu ya. Sedangkan in itu sendiri tajzimu fi'laini wa tufidu anna husulal fi'li al awwali syartun fi husulil fi'lis tsani. Menjazmkan dua fi'il yang mana memberikan faedah bahwasanya terjadinya perbuatan yang pertama itu syarat terjadinya perbuatan yang kedua. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita ke i'rab saja, latihan i'rab. Mana i'rab? I'rab mana? I'rab mana? Oke, ini di i'rab ya. Oh, ini dulu. Ini dulu. Contohnya ya. Oke, kita namun contoh tamrin fil i'rab, latihan di dalam i'rab. Namun contohnya lam yusafir faridun. Farid tidak bepergian ya. Atau belum bepergian boleh, belum. Farid belum pergi ya, belum pergi gitu ya. Belum bepergian. Farid ini nama orang ya. Lam yusafir faridan. Lam harfu nafyin wa jazmin. Lam itu huruf penafi, peniadaan dan jazm ya. Bacanya harfu nafyin wa jazmin. Yusafir fi'lun mudhari'un majzumun. Jadi fi'il mudhari'nya dijelaskan, baru ada kata embel-embel majzumun. Kalau di bab sebelumnya kan mansubun karena nasab beraran fathah. Karena ini jazm beraran sukun, maka majzumun. Faridun fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu'. Kita sudah bahas ya, fa'il ya. Yazra' aliyun yahsud. Nah, jika Ali menanam, maka ia yang menuai. Meskipun tidak harus juga ya. Kadang-kala kalau ada yang orang tetangga atau orang lain yang jahil, ya dipanen orang lain ya. Nah, ini hanya ungkapan saja. Kalau orang menanam itu, ya umumnya yaitu dia yang menanam. Misalnya kita menanam tanaman jelek, ya otomatis yang kita dapatkan jelek. Kalau kita nanam baik, ya baik. Tanamannya dirawat dan sebagainya. In harfun yajzimu fi'laini. In huruf yang menjazmkan dua fi'il. Ya, tadi yazra' yahsud. Yazra' fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, sama seperti tadi ya, yusafir. Aliyun fa'ilun marfu'un, yahsud fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, ini kebetulan pakai yang sederhana ya. Nanti yang panjang nanti perlahan-lahan ya. Nah, nanti bisa dicek lah, dicoba i'rabnya yang ini ya. Nah, ini ada yang belum tadi apa? In sudah, lam sudah, lah ya. Lah ini yang belum dibahas. Dicoba sendiri. Mirip seperti itu. Itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan boleh ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.